Dalam kepalamu ribuan memori, mana yang membuatku seperti hari ini. Jatuh pertamamu dari sepeda, menampakkan hantu di rumah tua. Serpihan berbahagia atau justru buatmu merana. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah yang begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Karya wisata liburan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Feby Nelson. Aku delegasi Fully Funded Gold Nation Chapter Bangkok 2023. Halo semuanya, kenalin aku Roger. Halo semuanya, kenalin nama aku Dimas Indrajati, saya dari Universitas NU Surabaya. Bellatrix dari MAPB Salam. Hai Maulana Munir kita, Ikan Omi Maulana. Aku Berliana dari Universitas Sriwijaya. Muhammad Rafiq Aditya. My name is Madhav Firdaus Alputra, graduate student from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dari Day One, kita itu sampai hari ini sangat full banget untuk dapat knowledge dan juga jalan-jalannya. Itu kita ke Kasetsart University, Chulalongkorn University, jalan-jalan ke Wat Arun, Wat Pol, dan juga Asiatic Riverfront. Aku selama ikut YLEC itu senang banget karena setelah 3 bulan kita online akhirnya bisa ketemu secara langsung sama teman-teman dan panitia yang keren dan juga seru banget. Terus juga kita belajar dan jalan-jalan di Universitas Top di Thailand dan juga kita ada conference kemarin. To be honest, itu adalah conference pertama aku, tapi honestly itu seru banget karena bisa ningkatin skill khususnya di bidang berpikir kritis dan juga skill leadership. One of the best university in Thailand, especially if we are talking about agricultural sector. So in this opportunity, I learned a lot about how Thailand maintains their quality in agro industry, as well as the policy and the social and economic sectors related to this issue. So I'm so glad to be here, and don't forget to follow Gold Nation for those of you who want to know more about our activities in Bangkok, Thailand. And don't forget to join in next YLEC. So, jadi selama kita di Bangkok, kita udah mengeksplor berbagai hal dari culture and art yang ada di Thailand, makanan, dan main events yaitu conference. Ada 3 kata yang menggambarkan hal itu. Yang pertama adalah fun, kita bisa mengeksplor berbagai culture and art yang ada di Thailand, kita bisa ketemu dengan banyak orang asing, dan of course dari delegate-nya sendiri. Dan untuk kata yang kedua dan yang ketiga, kompetitif dan challenge, yaitu untuk main conference-nya, kita diasal diasal untuk kompetisi. So, for youth generation, Oke, halo, selamat malam teman-teman. Oke, ada yang suaranya masih. Iya. Selamat malam. Ini belum pada on cam, yuk dipersiapkan dulu on cam. Ini kita udah Hampir 3 tahun tahanan jam. ya sibuk Halo, kok mau depan. saya izin untuk mute ya kalau misalkan tidak Oke, buat teman-teman izin mengingatkan lagi ya untuk on cam dan digunakan virtual background-nya kalau misalkan bisa. Terus kalau misalkan belum berkenan untuk on cam, ditunggu mungkin bisa sampai 19.33 kali ya, 2 menit lagi. Grab your mukena dan hal-hal yang bisa dipakai untuk coaching kelas ini, oke?
Oke, ini kalau boleh tahu nih kita malam hari ini udah rame banget 99 orang ini dari mana aja? Ada yang dari Indonesia Timur? Yang waktu Indonesia Timur ada nggak? Ada. Oh, Ada tidak Kak. ada. Ada, oke. Waktu Indonesia Tengah ada nggak nih? Absen dulu yuk. Ada. Oke, oke teman-teman, karena ini kebetulan juga udah coaching class ketiga kita ya. Terus kita kan kemarin udah ada coaching class ke pertama dan kedua. Nah, teman-teman juga pasti di sini ikut kan? Ada yang nggak ikut? Ayo, siapa yang nggak ikut? Boleh nggak sih di antara nih teman-teman buat bagi pengalamannya yang kemarin ikut coaching class? Ada nggak yang mau berbagi pengalaman? Kenalan, terus bagi pengalamannya ikut coaching class? Ada? Boleh raise hand kalau ada. Yuk, oke ada Kak Maulida Khairunisa. Halo Kak Maulida. Halo semuanya. Oke, halo. Kak Maulida ini dari Halo. mana nih kalau boleh tahu nih? Perkenalkan saya Maulida dari Jawa Timur, tepatnya dari Kediri. Oke, dari Kediri. Kemarin Kak Maulida ikut coaching kelas pertama dan kedua apa enggak? Iya, ikut Ikut. pertama dan kedua. Oke, gimana nih kesannya? Kesannya ikut, terus harapannya malam ini gimana? Kesannya ikut ya tentunya kita sangat bersyukur, saya sendiri itu sangat bersyukur ya. Saya kira kita seleksi fully funded itu cuman seleksi, terus kita cuma nunggu pengumuman, ternyata enggak. Di Gold Nation ternyata beda. Kita dikasih coaching kelas yang sangat membantu, apalagi yang aku rasain itu dampaknya keduanya sih. Apalagi yang social branding itu lebih buat kita lebih percaya diri ya terhadap manajemen bagaimana cara kita mengolah sosial media kita sendiri. Karena itu sangat penting juga bagi kalau kita pengen misalnya mau regis nih ke suatu perusahaan untuk menjadi salah satu bagian dari mereka, pasti yang dilihat juga sosial media dari kita karena mereka akan meminta sosial media kita gitu. Terus sih Kak, Oke, berarti ilmu yang kemarin di coaching kelas sudah diterapkan nih ya? pasti Apa belum? sudah. Oke, pasti sudah. Alhamdulillah kalau Iya. gitu. Oke, ini Har- Kak Maulida dari Jatim nih udah. Siapa tahu dari teman-teman ada lagi yang mau memberikan pengalaman? Oke, ini yang cowok nggak ada ya ini? Yang cowok, ayo cowok dulu yuk. Ayo dong, masa nggak ada? Oke, ada Kak Fah, ada Kak Muhammad. Oke, Kak Fahmil ya yang pertama tadi. Kak Fahmil, oke, boleh. Oke, halo Kak Kurnia dan teman-teman. Sebelumnya thank you buat ngasih chance untuk speak di sini. Kurang lebih tentang dua coaching kelas kemarin, pandangan aku tuh sangat bermanfaat sekali dalam hal insight baru. Terlebih dua pertemuan kemarin sebenarnya dua-duanya punya kelebihan masing-masing dalam untuk perkembangan kita. Cuman mungkin yang menjadi fokus aku di sini adalah terkait pertemuan pertama karena di pertemuan pertama itu kalau nggak salah Kak Fatia kalau nggak salah, itu membahas atau mungkin sedikit memberikan kita pengetahuan baru terkait sistem pendidikan karena dari teman-teman juga kemarin kalau tidak salah ada yang bertanya terkait perbedaan antara sistem pendidikan di negara-negara yang pernah Kak Fatia sambangi terlebih dalam tema atau topik ILC ini terdapat hal yang membahas terkait pendidikan. Jadi di situ kita bisa mengulik lebih dalam, terus kita bisa tahu bagaimana cara mengcomparing antara pendidikan di negara satu dengan negara lainnya, yang nantinya diharapkan bisa kita manfaatkan apabila nanti diterima di program ILC ini. Terus kemudian yang kedua, benar sekali apa yang dibilang oleh siapa tadi ya sebelumnya terkait social branding karena pengalamanku dan pendek pengetahuanku sosial media itu adalah salah satu wadah atau mungkin platform yang dapat kita gunakan untuk membranding diri kita sendiri terlebih dalam dunia pekerjaan ataupun organisasi dan lain sebagainya karena eh, tidak dipungkiri bahwa saat ini sosial media merupakan garda terdepan yang dapat kita akses, yang dapat dilihat oleh semua orang tanpa terkecuali. Terlebih dalam hal mungkin dari teman-teman ada yang daftar ke perusahaan atau mungkin daftar magang dan lain sebagainya, pasti
hal yang mungkin pertama kali dilihat selain CV adalah sosial media, entah bagaimana kita mengekspresikan pengalaman, experience kita ke dalam sebuah postingan atau utas yang kita bagikan di sosial media. Mungkin seperti itu sih, Kak. Dan harapannya mungkin di coaching class terakhir ini ada insight-insight baru yang bisa kita terapin untuk ke depannya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Famil. Wah, ini lengkap banget ya, curiga banget kemarin itu satu catatan penuh dibawa semua malam ini juga. Oke, kalau gitu kita udah dapet kesan untuk coaching kelas pertama dan kedua. Dan hari ini kita akan melaksanakan yang ketiga. Mungkin akan langsung saja ya, teman-teman, karena ini udah jam 19.37. Aku akan menyerahkan kepada moderator. Mungkin halo moderator dari Kak Angel. Apakah bisa bergabung? Bisa, Oke. apakah suara saya terdengar dengan jelas kan ya? Oke, terdengar jelas dong Kak Angel. Oh, ini Kak Angel sudah sangat berbinar nih. Oke, Oke, thank you Kak Nia. oke, kalau Baik, gitu langsung aja ya diserahkan kepada Kak Angel. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan Kak Angel. Terima kasih. terima kasih banyak buat Kak Nia yang tadi udah mulai bincang-bincang kita ya. Tadi Kak Nia kalau nggak salah nanyain ke teman-teman semuanya tentang kesan-pesannya buat coaching kelas pertama dan kedua. Tadi jawaban teman-teman juga bagus banget, sangat lengkap ya, dan nampak kalau teman-teman memperhatikan coaching kelas kita selama ini. Baik, mungkin sebelum kita mulai, lebih-lebih jauh, diingatkan sekali lagi buat teman-teman bisa on cam dan juga pakai virtual background-nya. Karena nanti tentunya ada sesi dokumentasi, kemudian ada sesi tanya jawab, jadi supaya lebih enak dilihat gitu ya. Oke, mungkin kita akan mulai coaching kelas kita. Pertama-tama, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di coaching kelas pada malam hari ini. Oke, mungkin kalau ada yang sedikit bocor audionya bisa dimatikan ya guys ya. Oke. Oke, tadi terima kasih ya udah bisa hadir di coaching kelas malam ini. Di mana coaching kelas ini merupakan coaching kelas terakhir kita yang diharapkan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dengan topik dan juga coach yang pastinya nggak kalah seru dari coach sebelumnya. Dan mungkin kita akan langsung buka dengan doa dulu. Kita akan buka dengan doa, berdoa dimulai. Oke, mungkin doa kita cukupkan. Dan saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jerita Teresa Tambunan. Saya perwakilan dari Gold Nation yang akan menjadi moderator pada sesi coaching kelas ketiga ataupun coaching kelas terakhir kita. Oke Kak, mungkin sebelum kita mulai ya, kita bakal ngasih tahu dulu sebenarnya coaching kelas ini bentuk umumnya gimana sih? Coaching kelas ini kan sebenarnya adalah bagian dari rangkaian acara WildEC yang dibuat oleh Gold Nation. Harapannya coaching kelas ini bisa memberikan teman-teman semuanya benefit berupa insight gitu ya, ilmu-ilmu seperti yang teman-teman sudah mention tadi di awal. Dan memang harapannya kalaupun teman-teman mungkin tidak lanjut ataupun tidak mendapat kesempatan fully funded ataupun sebagainya, setidaknya teman-teman bisa dapat nih ilmu-ilmu dari kegiatan WildEC Chapter Malaysia and Singapore. Dan untuk memulai acara kita ya, kita akan tonton dulu nih sedikit video terkait perkenalan coaching. Oke, baik. Terima kasih kakak operator yang sudah memutar video tadi ya, perkenalan sedikit tentang coaching class. Baik,
Mungkin setelah kita udah selesai tadi nonton tentang video coaching kelasnya, agenda berikutnya ada apa nih? Oke, kita lihat agenda berikutnya. Oke, kita akan lakukan dokumentasi. Mungkin teman-teman bingung ya dokumentasi kalau di awal, tapi nggak apa-apa karena kita lagi on point di awal, jadi dokumentasinya di awal dulu. Jadi teman-teman bisa on cam, persiapin pose terbaiknya, dan supaya kita bisa ini ya dokumentasi bareng. Oke, udah on cam belum nih semuanya? Hayu yang belum bisa on cam ya. Oke, mungkin yang akan mengarahkan dokumentasi kita ada dari kakak panitia. Oke, teman-teman yang belum memakai jilbab atau mungkin masih dandan, ditunggu dulu ya 1 menit mungkin. Oke, boleh memakai jilbabnya dulu. Mukenanya juga boleh, pakai dasternya dulu juga nggak apa-apa. Oke. Jangan tegang-tegang yuk, jangan tegang-tegang, santai aja. Kita mau foto. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita mulai fotonya. Kalau begitu saya akan hitung 1 sampai 3. Nanti teman-teman boleh bergaya apa aja asalkan jangan jari ya. Nanti kena kasus kalau jari. Oke. Oke, kalau gitu aku mulai hitungnya. Slide pertama boleh dikasih senyum termanisnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk slide kedua selanjutnya boleh 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, slide ketiga boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Iya, terakhir. Karena yang belakang ini sepertinya sudah tidak on cam ya. Kalau begitu sudah dicukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Moderator. Oke, terima kasih Kak Nia buat dokumentasinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah on cam. Semoga stay on cam sampai di akhir ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke agenda kita berikutnya, teman-teman. Karena kita tadi udah ini ya, udah pembukaan, kita juga udah dokumentasi. Selanjutnya kita ngapain ya? Kita akan langsung buka acara coaching kelas kita. Nah, tapi sebelumnya aku mau nanya nih, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya topik yang akan kita bahas malam ini itu apa? Coaching kelas yang sekarang? Ada yang mau, boleh deh on mic langsung, boleh di kolom chat juga boleh. Oke, ada yang jawab langsung, Raul, personal funding. Terus ada lagi yang mau jawab? You. On mic juga nggak apa-apa ya, guys. Apakah betul kita bakal bahas personal funding? Atau bagaimana gitu? Kok nggak ada responnya? Mana nih yang lain? Oke, ada Rizka, strategic guide, lengkap banget. Strategic guide to unlock your personal funding success. Oke, ini lengkap banget, ini keren-keren. Thank you Raul dan Rizka yang sudah menjawab ya. Oh, Vinia, personal funding success. Oke, semuanya saya lihat ini jawabannya satu macam ya, sama yaitu terkait personal funding. Apakah betul? Coba kita lihat di sini. Next slide, Kak. Yes, betul banget teman-teman. Jadi di topik pada malam ini kita akan bahas tentang strategic guide to unlock your personal funding success. Oke, kemudian siapa sih yang akan membawa topik keren ini? Coachnya siapa sih? Ada yang tahu? Nah, ini sekarang coachnya siapa? Ada yang tahu? Wow, cepat banget. Kak Ilham. Oke, Kak Ilham. Teman-teman udah pada kenal nggak sama Kak Ilham? Ngomong-ngomong. Udah sering lihat nggak? Kayak rame ya Kak Ilham. Enggak, kenal banget. Ini yang nggak kenal ini. Mungkin malam ini bisa kenalan sama Kak Ilham ya. Kak Ilham Muhammad. Oke, teman-teman betul banget ya. Jadi malam ini topik kita adalah strategic guide to unlock your personal funding success dengan
coach kita atau speaker kita yaitu Kak Ilham Muhammad. Oke, mungkin sebelum kita akan kasih waktu dan tempat buat Kak Ilham, izinkan saya untuk membaca sedikit ya CV dari Kak Ilham Muhammad. Nah, Kak Ilham Muhammad sendiri merupakan alumni dari Diponegoro University, jurusan Geological Engineering, di mana Kak Ilham juga merupakan Mawapres Utama Nasional tahun 2021, kemudian Youth Leaders for Indonesia by McKinsey and Company Wave 15, dan pernah mengikuti Sekolah Staf Presiden. Dan Kak Ilham ini juga punya banyak sekali prestasi ya teman-teman, baik di tingkat internasional maupun nasional. Banyak banget prestasi dari Kak Ilham, mungkin gak akan cukup kalau aku baca satu persatu. Jadi kita akan langsung aja kenalan sama Kak Ilham. Apakah Kak Ilham sudah ada di tempat? Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Kak Ilham. Oke, halo. Sebelumnya aku I want to say sorry dulu ya teman-teman ya. Aku off cam dulu sebentar ya karena lagi unstable connection ya. Tapi nanti ketika sesi diskusi aku bakalan usahain untuk on cam dulu gitu. Oke, sebelumnya teman-teman gimana nih posisinya, lagi ada di mana aja nih? Ada yang di ini nggak, di Semarang ada nggak? Semarang? Ada yang Semarang nggak? Saya Kak. Bandung. Ya di Semarang ya. Depok, mantap. Oke, yang di Padang ada nggak nih? Mas Ilham kebetulan penempatan kerjanya di Padang nih. Padang ada nggak nih? Aku. Oke, ada ya, ada Padang nih. Oke, lumayan banyak ya. Oke, coba aku iseng deh. Yang di daerah Makassar ada nggak? Makassar? Ada nggak Makassar? Sulawesi deh, Sulawesi. Wih, banyak nih Makassar nih. Oke, Masya Allah. Maluku ada, Maluku? Maluku? Ini banyak yang dari Batam ya teman-teman ya, yang di sini ya. Oke, luar biasa banget. Oke, ini ada Sulawesi Tenggara, daerah Buton, Sulsel. Oke, mantap, 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 luar biasa. Oke, sebelumnya teman-teman, thank you ya. Aku ucapkan sekali lagi buat teman-teman yang udah datang pada coaching kelas yang ketiga pada hari ini. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan moderator, ya materi atau pemaparan kita pada malam hari ini dari Mas Ilham, itu akan spesifik membahas seputar personal funding, teman-teman. Atau bahasa gampangnya itu sponsorship, seperti itu. Nah, oke, mungkin dari panitia bisa minta tolong dibantu share screen. Oke, thank you buat teman-teman panitia. Nah, jadi pada malam hari ini ya teman-teman ya, tidak hanya seputar materi, nanti dari Mas Ilham juga akan lebih banyak fokus untuk membahas dalam hal bedah proposal sponsor ya, dan bagaimana mekanisme pengajuan, cara nyarinya gimana, kemudian diminta kalau ada pitching sama klien kayak gimana atau calon pemberi sponsor itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti akan aku jelaskan juga gitu. Jadi karena memang sifatnya di sini adalah coaching class ya, aku akan lebih fokus ke pembedahan proposalnya tuh kayak gimana ya dalam aspek partnership dan juga negotiation gitu. Oke, next. Oke, baik, thank you buat teman-teman semuanya. Sorry. Ya, jadi ini CV singkat yang dari Mas Ilham ya, sebagaimana tadi yang udah dijelaskan oleh moderator ya. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 Mas Ilham terpilih menjadi mahasiswa berprestasi utama nasional di Indonesia. Nah, yang mana mendapatkan peringkat pertama lebih dari 9 juta mahasiswa di Indonesia di kala itu. Nah, kemudian tidak sampai di situ aja, Mas Ilham juga aktif untuk meregenerasi ilmu yang Mas Ilham punya melalui kegiatan mentoring gitu ya. Nah, sebagai contoh untuk saat ini Mas Ilham menjadi mentor juga di Students Catalyst, kemudian juga menjadi mentor di Youth Break the Boundaries dan mentor di beberapa platform lainnya. Nah, tidak sampai di situ, Mas Ilham ketika kuliah juga aktif dalam dunia pengabdian masyarakat, teman-teman, seperti itu.
tepatnya pada semester 5 Mas Ilham berkuliah, Mas Ilham menginisiasi Nutrizone Indonesia yang mana gerakan tersebut berupaya untuk mengedukasi dan juga menjabarkan ya bagaimana berkaitan dengan pola makan dan juga pola diet bagi penyandang autisme. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 1 minggu terkumpul 14.000 relawan yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, teman-teman. Seperti itu. Nah, monggo buat teman-teman semuanya ya, Mas Ilham sangat terbuka banget kalau akan ada diskusi ke depannya. Ya, itu aku tampilkan juga kontak person dari aku, baik di Instagram maupun LinkedIn. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bebas ya, mau tanyain apa aja ya. Seputar beasiswa, seputar mahasiswa berprestasi, ya, seputar sponsorship gitu ya, ataupun seputar perlombaan bahkan, ya itu bebas ya kalau teman-teman mau tanyain apapun itu gitu ya. Yang penting jangan tanya, oh Mas Ilham tipe ceweknya kayak gimana gitu ya, tak sentil nanti. Oke, ya yang penting jangan nanya kayak gitu, nanti tak sentil ya. Oke, apalagi yang nanya cowok gitu kan geli sendiri ya jadinya. Oke, langsung next saja. Oke, next lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika mengikuti kegiatan internasional, ya tentunya biaya yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Ya, biaya yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Sebagai contoh, ketika Mas Ilham ke Istanbul ya, kala itu biaya yang di-spend ataupun yang dikeluarkan itu more than 10 millions, lebih dari 10 juta, teman-teman. Ya, dan kita tahu bahwasanya tidak dipungkiri ya, keadaan ekonomi seseorang kan nggak semuanya tuh ada gitu ya, duit segitu gitu, teman-teman. Nah, dan bahkan dengan latar belakang keluarga Mas Ilham juga, duit segitu tuh sangat-sangat banyak gitu. Nah, oleh karena itu, Mas Ilham punya prinsip gitu ya. Aku pengen nih ke luar negeri, aku pengen nih mengembangkan diri aku, tapi nggak bisa kalau ngandelin duit yang sebanyak itu gitu ya. Nah, jadi salah satu caranya adalah bagaimana Mas Ilham itu bisa mengikuti event-event yang fully funded atau bahkan yang self-funded tetapi dibiayai oleh sponsor. Ya, jadi bersyukur banget ya seperti kegiatan-kegiatan di sini gitu ya, yang memang memfasilitasi untuk fully funded juga gitu, teman-teman. Oke, next. Jadi, tipe-tipe pendanaan itu ada 3, teman-teman. Nah, yang pertama itu dari firms ya, dari company dan sebagainya, baik itu perusahaan maupun pemerintahan. Dan yang kedua itu dari universitas maupun sekolahnya teman-teman, karena sekarang karena di sini juga banyak masih sekolah ya, yang SMA gitu-gitu kan. Nah, dan yang ketiga adalah self-funded, teman-teman. Oke, next. Oke, nah jadi salah satu caranya ya, untuk bisa mendapatkan pendanaan yang banyak, itu bisa dilakukan dengan membuat sebuah proposal sponsorship, kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya, yang tersaji di PowerPoint, itu ada fotonya Mas Ilham dengan temannya Mas Ilham di kala itu. Ya, itu ada poster event, kemudian ada fotonya kami, dan di sebelah kanan itu ada logo-logo sponsor, kayak gitu teman-teman. Ya, itu adalah salah satu bentuk kontraprestasi yang kami berikan ya kepada pihak pemberi sponsor, kayak gitu teman-teman. Yaitu baju, kemudian ID card dan sebagainya, itu juga salah satu bentuk kontraprestasi yang diberikan gitu ya, yang kami berikan gitu kepada pihak pemberi sponsor. Oke, next. Oke, nah berbicara soal sponsor, ya akan Mas Ilham jelaskan terlebih dahulu nih, ya apa sih sponsorship itu? Nah, jadi pada dasarnya sponsorship merupakan financial endorsement, teman-teman. Ya, financial endorsement yang diberikan oleh company, organization, kemudian perseorangan atau aktivitas, ya, untuk bisa meningkatkan exposure yang dimiliki oleh brand maupun dalam aspek relationship, kayak gitu teman-teman. Ya, itu merupakan definisi sponsorship yang dimiliki oleh Saleh dan Siagian di tahun 2020. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita itu bisa memberikan sebuah tukar atau umpan balik kerjasama antara kita, pihak penerima sponsor, dengan pihak pemberi sponsor. Kayak gitu gampangnya, teman-teman. Oke, next.
Oke, ini sponsorship teknik, lanjut. Nah, ini ya, aspek yang pertama adalah karena kita tahu bagian cover atau bagian awal dari sponsor itu adalah bagian first impression, teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman nanti membuat proposal sponsorship, ya, make the cooperating parties believe with your potential. Ya, jadi berikan impresi kepada pihak calon sponsor itu dengan apa? Ya, dengan memberikan prestasi-prestasi yang teman-teman miliki gitu ya, personal branding yang teman-teman punya. Nah, itu sangat penting, teman-teman. Contohnya nih, di slide ini ya aku memberikan perkenalan diri aku gitu ya. Contohnya nih, Ilham Muhammad, organisasinya apa aja, prestasinya gimana, kemudian ada juga about me dan sebagainya. Ini sangat penting, teman-teman. Nah, terutama kalau teman-teman itu ingin memberikan proposal, mengirimkan proposal teman-teman ke lembaga beasiswa. Ya, itu pasti dilihat teman-teman dari beasiswa mana, kayak gitu itu pasti ada tracking, teman-teman. Ya, itu juga penting. Jadi, ya, teman-teman sajikan bagaimana personal branding kalian ya di bagian perkenalan anggota kayak gitu. Next. Dan yang kedua adalah writing of event activities. Ya, jadi teman-teman harus bisa menuliskan apa sih tema, apa sih event description, dan apa sih rundown-nya itu kayak gimana gitu ya. Dan jangan lupa foto-fotonya, teman-teman, kegiatan-kegiatan sebelumnya. Karena ini konfidensial banget, teman-teman. Ya, sorry, important banget, teman-teman. Karena pihak panitia, pihak pemberi sponsor itu selektif sekarang. Ya, pinter banget sekarang. Mereka itu akan memberikan sponsor ya kalau memang eventnya itu terbukti valid, satu, dan yang kedua engagement-nya bagus apa enggak, terus yang ketiga bagaimana interaksinya dengan dunia luar, maksudnya jangkauannya, reachment-nya, kayak gitu, teman-teman. Ya, itu juga dilihat kayak gitu. Nah, jadi sarannya aku adalah di bagian ini ya teman-teman jelasin juga diikuti sama berapa negara kayak gitu. Nah, itu kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri, itu kan tertulis tuh, Korea International Youth Olympiad will accommodate 1,000 participants from 16 countries. Ya, itu jelaskan tuh jumlah negaranya berapa, pesertanya berapa gitu. Karena kenapa kok ini penting? Karena kebetulan Mas Ilham dulu, ketika pitching sama Wardah, itu sempat ditanyakan juga, oh, De Ilham, ini pesertanya dari mana aja ya? Kemudian yang jadi speaker siapa? Ya, kemudian reach-nya kayak gimana sih jangkauannya? Gitu kan ya. Nah, itu ditanyain juga, teman-teman. Ya, pastikan teman-teman udah riset terlebih dahulu, udah nanya panitianya juga, itu seperti apa. Dan yang dilihat itu historicalnya sama the current participations registrannya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, next. Oke, your innovation is your brand. Nah, ini terutama kalau teman-teman ikut sebuah kegiatan internasional yang sifatnya riset ya, terutama ya. Nah, ini penting, teman-teman, terutama kalau teman-teman itu ingin kerjasama dengan perusahaan yang dia itu sistemnya kayak consumer goods, kemudian perusahaan-perusahaan dengan pendanaan CSR yang lumayan banyak, kayak gitu ya. Nah, itu biasanya dilihat juga apa yang teman-teman bawakan, kayak gitu. Nah, dulu pernah beberapa perusahaan BUMN ya, kalau nggak salah PLN atau apa gitu, masih lupa tepatnya, itu juga tertarik dengan salah satu inovasi yang teman-teman mahasiswa bawakan, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini jadi penting banget. Ya, teman-teman idenya kayak gimana, social project-nya seperti apa, risetnya kayak gimana, ingin dibawakan seperti apa. Ya, contohnya di Toyota. Nah, Toyota itu mereka pengen bisa memberikan sponsor dengan catatan di event tersebut itu disediakan booth. Ya. Jadi event-event yang sifatnya expo yang biasanya mereka mau memberikan pendanaan. Kayak gitu, teman-teman. Ya, itu juga penting banget ya. Teman-teman harus bisa mengetahui nih karakter dari perusahaan berdasarkan historikalnya kayak gimana. Mereka ngasihnya seperti apa di event yang kayak gimana. Nah, itu tuh penting tuh, harus teman-teman catat juga tuh. Oke, next.
Oke, moving on to the next point is about cash flow and the sponsorship packages. Ya, jadi di sini ini poin penting teman-teman. Teman-teman fokus ke foto yang di sebelah kiri. Ya, di situ ada anggaran pendanaan dan juga paket sponsorship. Kalau teman-teman sadar, paket sponsorship yang paling tinggi yang Mas Ilham tawarkan itu tidak melebihi anggaran pendanaan yang Mas Ilham miliki. Total anggaran pendanaan kan 52 juta. Ya, jadi nggak mungkin dong kalau paket sponsorship-nya itu melebihi dari 52 juta. Ya, jadi ada kadang sponsorship yang dia itu pengen jadi main sponsorship dalam artian kalau kita udah kerja sama sponsor ini, nggak boleh nerima sponsor lain tuh ada ya kayak gitu teman-teman. Tapi dengan catatan fully coverage kayak gitu ya. Nah, tetapi biasanya tuh agak jarang juga teman-teman. Ya kebanyakan tetap ada paket kayak gini. Tapi usahakan tidak melebihi dari total anggarannya kita. Contohnya ini kan Mas Ilham kan 52.900.000. Ya, jadi paket sponsorship yang paling tinggi yang platinum tuh 35 juta. Ya, jadi tidak melebihi di situ. Nah, di sini ada beberapa paket sponsorship kayak banner, beberapa benefit fiturnya ya, seperti banner, poster, kemeja delegasi, promosi dalam press conference, video after movie, ucapan terima kasih, promosi sosial media dan sebagainya gitu. Nah, sering banget bahkan ada peserta yang nanya sama Mas Ilham, "Oh Mas, kira-kira ya bentuk kontraprestasi apa yang paling menjanjikan, yang sekiranya itu punya nilai lebih lah bagi perusahaan tuh yang seperti apa." Nah, kebetulan aku dulu pernah juga kerja sama Wardah. Nah, kalau Wardah itu dia tuh sukanya dalam bentuk video. Jadi ada video tagline-nya mereka itu hashtag perjalanan berkaf kayak gitu ya. Hashtag perjalanan berkaf. Ya, jadi kita itu promosi ya kayak endorsement kaf gitu ya. Ketika kita itu sedang di luar negeri itu kayak gimana? Ya makanya hashtagnya ya campaign-nya tuh perjalanan berkaf kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang yang disukai itu memang video engagement kayak gitu. Bentuk endorsement seperti itu yang sekarang disukai. Karena kan sosial media kan jangkauannya itu tidak terbatas ya teman-teman ya. Luas banget. Dan biasanya yang kedua adalah yang biasanya disukai juga oleh beberapa calon penerima sponsor itu adalah bentuk endorsement video ya yang mana katakanlah ada brand ya yang dipromosikan oleh speaker kayak gitu. Ya kebetulan kemarin waktu event di Turki itu kan banyak tuh. Ya ada Pak Billy ya, Billy Mambrasar, salah satu staf susnya presiden ya. Nah, itu kan juga tuh ikut promosi dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Itu beberapa bentuk-bentuk benefit yang memang disukai oleh pihak calon penerima sponsor gitu. Pihak calon pemberi sponsor kayak gitu teman-teman. Next. Nah, ini juga di slide selanjutnya jangan lupa teman-teman untuk menyajikan apa sih opportunity yang akan didapatkan oleh perusahaan kalau teman-teman itu menjalin kerjasama sponsorship. Opportunity-nya mereka tuh apa yang akan mereka dapatkan kayak gitu. Nah, ini jangan lupa teman-teman jelaskan juga ya. Misalnya nih, satu, international exposure. Kemudian yang kedua, competitive position ya. Yang ketiga, promotional opportunities kayak gitu. Yaitu beberapa poin yang bisa teman-teman berikanlah kepada perusahaan. Next. Nah ini, kemudian ada syarat dan ketentuan perjanjian, ketentuan pembayaran, lain-lain. Ini bentuk MOU-nya lah teman-teman. Ini bagian yang penting ya, bentuk MOU-nya. Ya, mekanisme pembayarannya seperti apa. Dan di notes teman-teman, itu poin yang penting adalah kalau teman-teman di bagian ketentuan pembayaran, Mas Ilham tidak pernah sekalipun menggunakan rekening pribadi. Selalu menggunakan rekening kampus. Ya, ingat ya teman-teman ya. Jangan pernah sekali-sekali menggunakan rekening pribadi, gunakanlah rekening kampus biar lebih valid teman-teman. Jadi kayak Mas Ilham itu duit sponsor
itu masuknya ke rekeningnya kampus, bukan rekening pribadi gitu ya. Jadi pencairannya melalui cek, teman-teman. Ya. Jadi ketika uang sponsornya udah masuk, ya aku buat surat ke kampus, ya. Kemudian buat LPJ-an juga, habis itu dicairkan melalui cek kayak gitu, teman-teman. Ya, karena ya logikanya kan juga lebih aman dan lebih valid ya, teman-teman ya. Uang perusahaan akan masuk ke uangnya kampus kayak gitu ya. Nah, nanti tinggal kita kirimkan aja bukti transfernya seperti apa, kemudian buat surat juga, surat permohonan, ya nanti dicairkan lah melalui cek kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan pernah sekali-sekali menggunakan rekening pribadi ya, teman-teman ya. Karena satu ya kurang valid lah. Itu kelihatan banget kalau itu kurang valid lah kalau menggunakan rekening pribadi kayak gitu. Jadi jangan pernah sekalipun menggunakan rekening pribadi. Gunakanlah rekening kampus atau rekening fakultasnya teman-teman. Kayak gitu sih. Oke, next. Ini ada validasi ya, teman-teman ya, tanda tangan dan sebagainya. Ya, jangan lupa juga buat minta tanda tangan, kemudian minta surat pengantar sponsor juga ke kampus. Ya, next lagi. Oke, ini kan pengalaman. Aku boleh minta tolong sama hostnya buat membantu menyajikan ini contoh proposalnya aku. Ya, kita bedah proposal langsung aja. Oke, nah ini contohnya ya. Sponsorship proposal Istanbul Youth Summit. Ya. Nah, ini aku kasih covernya kayak gini, ada logo kampus, kemudian eventnya kayak gimana gitu kan ya. Nah, di sini ini kan kebetulan yang proposal pertamanya Mas Ilham. Nah, seharusnya yang lebih tepat di bagian sini dikasih tanggalnya juga ya, teman-teman ya. Dikasih tanggal sama lokasinya juga ya di bagian cover kayak gitu. Oke, next ke bawah lagi. Nah, kemudian tabel of content itu di samping teman-teman menjelaskan daftar isinya, dikasih juga penomoran halamannya ya. Nah, di sini kan masih belum ada penomoran halamannya. Harusnya dimasukkan juga penomoran halamannya seperti apa. Kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Ini contoh anggota, slide anggota. Ya, dikasih tahu juga prestasinya gimana. Email, kontak person, itu masuk, jangan lupa. Achievement, ya, dan juga deskripsi diri secara singkat. Ya, istilahnya CV-nya teman-teman lah. Gitu. Next lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, ini kegiatan acara ke bawah. Ya, di sini nanti teman-teman buat logo dibesarin aja, bukan icon shape gitu ya. Dibesarin aja kayak jumlah pesertanya berapa, kemudian negaranya berapa, dibunderin aja di bawah tuh misalnya 55 negara dari 250 peserta, katakanlah kayak gitu. Nah, itu langsung dibunderin aja, teman-teman dibuat yang gede gitu ya, biar ke highlight kayak gitu, teman-teman. Oke, next. Ini tujuan, ke bawah lagi. Ini tema dan juga rundown. Oke, ini udah jelas. Ini paket tadi ya, ke bawah lagi. Ya, di sini selanjutnya ada promotion kit ya, teman-teman ya, di promotion kit. Nah, di promotion kit ini disesuaikan sama packages-nya sponsor. Ada yang platinum, ada yang gold, ada yang silver, ada yang bronze gitu ya. Ukuran logonya juga disesuaikan sesuai dengan paket sponsor. Ya, itu kan beda-beda dan macam-macam ya, teman-teman ya. Nah, ada yang di banner gimana, digital poster seperti apa, di ID card kayak gimana. Nah, itu bisa teman-teman sesuaikan. Oke, next lagi. Nah, di sini ada manfaat bagi sponsor, ya kayak tadi human resources,
untuk market expansion, kemudian untuk mengachieve dana CSR, dan tentunya branding perusahaan. Itu jelas tuh. Oke, next. Ini MOU-nya. Oke, di next. Oke, ini lain-lainnya. Oke, next lagi. Oke, ini kontak person, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Untuk sistematika pembuatan proposal sponsor. Oke, kita balik ke slide PPT. Oke, nah di sini aku bakalan sharing bagaimana pengalaman aku untuk bisa mendapatkan pendanaan ya teman-teman ya. Lanjut. Ya, ini ketika journey aku di tahun 2021. Nah, akan aku ceritakan juga bagaimana journey aku di tahun 2023 yang super epic lah kalau bagi Mas Ilham tuh teman-teman. Nah, yang pertama, dalam tahap pencarian sponsor, itu dimulai dari tahap preparation, kemudian searching, miracle, gitu ya, tahap keajaiban dapat dana, gitu kan ya, tahap implementasi, dan juga tahap reporting atau LPG-an lah bahasanya lah. Nah, jadi dari timeline ini, teman-teman udah tahu lah, bakalan tahu lah, waktu yang ideal buat nyari sponsor itu H- berapa bulan, kayak gitu kan ya, H+ berapa bulan, gitu. Nah, itu teman-teman bakalan tahu gitu kan ya. Contoh, di eventnya Mas Ilham ini. Di eventnya Mas Ilham ini kan diselenggarakannya Maret 2021. Nah, oleh karena itu, sejak bulan Oktober, sejak LOA itu udah terbit, itu aku udah nyari pendanaan, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu untuk event ini diselenggarakannya kapan ya? Untuk eventnya April tanggal 22 sampai 26, Mas. Oke, untuk event ini kan kebetulan diselenggarakannya April. Nah, jadi kalau LOA-nya udah ada, teman-teman, itu langsung cepat-cepat aja dibuat proposal. Ya. Nah, jadi ketika LOA-nya itu udah keluar, teman-teman terpilih menjadi peserta, itu langsung cepat-cepat aja buat proposal, karena takutnya nggak keburu, teman-teman. Ya, karena perusahaan tuh mintanya kadang tuh -2 bulan, -3 bulan gitu kan ya. Nah, atau mepet-mepet paling lama -1 bulan lah. Karena sekarang Februari, usahakan di akhir bulan Februari ini, ya, dalam 1 minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan, itu proposalnya harus sudah nyebar. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Proposalnya harus sudah kesebar, kayak gitu. Nah, selanjutnya, baru nanti selanjutnya, teman-teman nanti ngeprint proposalnya. Ya, usahakan jangan pakai email. Ya, aku saranin ke teman-teman, please jangan pakai email. Boleh pakai email, tetapi minor. Nah, mayornya itu ngeprint langsung. To be honest, di tahun 2023, Mas Ilham itu udah ngeprint sampai 40 perusahaan. Ya, itu tembus 4 atau 5 lah. 4 atau 5 sponsor lah. Itu ngeprint sampai 40 perusahaan. Nah, ngeprintnya itu pakai kertas Ivory 260. Ini aku ketikan di kolom chat ya. Ngeprintnya pakai kertas Ivory 260 biar tebel. Sama dijilid spiral ya teman-teman ya. Dijilid spiral, atau kalau teman-teman mau murah bisa jilid buku aja lah. Ya, modelnya jilid buku yang hardcover lah. Ya, jadi bisa dibuat penjilitan yang kayak gitu. Oke? Nah, setelah itu, ya, setelah mendapatkan pendanaan itu, biasanya akan muncul terms and condition-nya. Ya, pihak
pemberi sponsor itu akan memberikan terms and condition dan kita nanti diminta untuk ngebuat kwitansi kayak gitu, ditanda tangan sama materai gitulah. Nah, selanjutnya tahap implementation tuh waktu event, kemudian LPG and report. Sekedar informasi aja ya teman-teman ya. Perusahaan sekarang itu jarang memberikan sponsor sebelum kegiatan terlaksana. Rata-rata dana itu baru cair setelah kegiatan itu terlaksana. Dominan kayak gitu teman-teman. Ya jadi kayak Mas Ilham itu mau nggak mau nabung dulu memang. Ya jarang yang sebelum kegiatan itu terlaksana. Jadi kebanyakan setelah LPG kita buat laporan baru dananya dikirimkan. Kayak gitu. Dana kampus pun juga kayak gitu teman-teman. Ya, kebanyakan sistemnya itu sistem LPG, bukan dana di awal kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kayak gimana Mas Ilham kisahnya Mas Ilham di 2023? Nah, di 2023 tuh epic banget teman-teman. Ya karena memang Mas Ilham itu ada magang di Turki, sedangkan ada event di Saudi Arabia di Mekah ya tepatnya teman-teman ya. Nah, Mas Ilham posisinya ke luar negeri ya. Jadi aku minta tolong juga tuh sama beberapa temanku yang ada di Indonesia tuh buat ngesen ke sini gitu ya. Nah, itu waktunya aku nggak saranin ya teman-teman ya melakukan kayak gitu ya. Nah, itu mepet banget memang 28 hari gitu ya. Nah, jadi dalam kurun waktu 28 hari itu Mas Ilham mendapatkan pendanaan tuh hampir 50 juta lah teman-teman ya. Hampir 50 juta kayak gitu ya. Alhamdulillahnya seperti itu gitu ya dengan proposalnya Mas Ilham gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lantas kok bisa Mas Ilham itu dapat duit kayak gitu ya sebanyak itu dengan waktu yang mepet cuma 28 hari kayak gitu kan. Ada satu cara yang ini jarang banget di-share ya, di-share sama pembicara-pembicara lainnya. Ya, jadi beruntung buat teman-teman yang join di event ini di kegiatan malam hari ini kayak gitu ya. Jadi caranya adalah Mas Ilham ya itu mengajukan ke perusahaan yang banyak alumninya itu dari Undip ya, dari kampusnya Mas Ilham kayak gitu. Nah, gimana Mas Ilham cara nyari perusahaan yang alumninya itu banyak di kampus kita tuh gimana caranya Mas? Cara nyarinya Mas Ilham? Nah, itu bisa teman-teman cari di LinkedIn ya, bisa cari di LinkedIn. Oke, dari panitia bisa minta tolong bantu nggak buat buka LinkedIn deh. Buka LinkedIn terus bebas lah company-nya apa. Atau ini deh perusahaannya Mas Ilham sekarang deh kerja di Sampurna deh. Buka aja Sampurna gitu. Oke, ke Sampurna aja. Nah, itu teman-teman klik di bagian people. Nah, itu kan kelihatan tuh where they study. Ya, where they study itu ada Universitas Brawijaya, UGM, Unpad, UI. Nah, jadi yang teman-teman di sini yang kebetulan kampusnya di UB atau di UGM gitu ya. Nah, itu bisa tuh ngasih pengajuan sponsor di ini di Sampurna katakanlah kayak gitu. Ya, atau di perusahaan-perusahaan lain lah Unilever, L'Oreal gitu kan ya atau BUMN gitu ya. Nah, cara nyari alumni yang banyak kerjanya itu kayak gini teman-teman. Salah satu caranya ya. Atau teman-teman bisa minta database saja ke himpunannya masing-masing gitu ya. Alumninya banyak kerja di mana itu juga bisa kayak gitu teman-teman. Ya, dan ini yang selalu aku lakukan kayak gini untuk men-tracking perusahaan yang weighted tuh yang kayak seperti apa. Kan lumayan ya teman-teman ya biayanya buat ngeprint proposal ya teman-teman ya. Yaitu sekali ngeprint bisa 50 ribu lebih lah buat ngejilid kemudian buat ngeprint gitu ya apalagi pakai kertasnya yang lumayan high quality lah kayak Ivory 260 kayak gitu. Oke, next lagi.
Oke, kita back ke materi. Oke, di next. Nah, ini ya teman-teman ya. Ingat ya, life is about accepting the challenges along the way. Ya, kita tahu bahwasanya the first step is always the hardest ya. Itu pasti akan yang paling sulit lah teman-teman ya untuk bisa kita lampaui, bisa kita capai dan sebagainya teman-teman. Ya, aku percaya juga lah akan hal itu. Nah, tetapi kalau kita dengan mindset yang seperti itu terus gitu ya, kapan kita itu bisa maju, kapan kita itu bisa berkembang gitu ya. Nah, karena punya growth mindset tuh yang paling penting sebenarnya teman-teman, kayak gitu. Oleh karena itu aku punya saran buat teman-teman semuanya. Keep happy, healthy, and wealthy. Dicatat ya. Keep happy, healthy, and wealthy. Contohnya nih, oh aku ngerjain proposal sponsor tuh capek banget ya. Kayak misalnya banyak halamannya, kemudian harus ngedesain ini itu, gitu ya. Itu semua memang capek. Tapi kalau teman-teman punya pemikiran, oh aku ngelakuinnya dengan enjoy, itu pasti teman-teman nggak bakalan capek gitu ya. Nah, itulah pentingnya sebuah mindset, sebuah pola pikir gitu ya. Nah, makanya aku punya saran buat teman-teman semuanya, tanamkanlah 3 hal di dalam diri kalian. Keep happy, healthy, and wealthy. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Oke, ini pesan penting yang ingin Mas Ilham berikan kepada adik-adik semua yang ada di sini. Give the best version of yourself and wait for the opportunity to come. Ya, berikan versi terbaik dari kamu, maka tunggu kesempatan itu datang. Karena Mas Ilham percaya hidup adalah tentang kesiapan dan kesempatan. Tinggal bagaimana caranya kita bisa memberikan versi terbaik, sekecil apapun kesempatan itu datang, teman-teman. Ya, aku ingat banget H-3 sebelum Mas Ilham berangkat ke Istanbul, Turki, itu Mas Ilham mendapatkan sebuah pesan dari kepala asrama beasiswanya Mas Ilham, bilang kayak gini, oh Ilham, kalau kualitas diri kamu bagus, mau kamu berkompetisi dimanapun, ngelawan negara siapapun, kampus manapun itu, kalau kualitas diri kamu bagus, ya kamu pasti akan menjadi seorang pemenang, kayak gitu. Nah, mindset tersebutlah yang aku tanamkan dalam diri aku dan menjadi prinsip aku gitu, teman-teman. Alhasil apa? Ketika Mas Ilham menginjakan kaki di tanah Eropa gitu ya, di tanah perjuangannya Al-Fatih di kala itu gitu ya. Nah, alhamdulillah Mas Ilham bisa mendapatkan outstanding project atau juara 2 social project terbaik dan mengalahkan 23 negara lainnya seperti itu. Nah, karena Mas Ilham percaya kalau kualitas diri kita itu bagus, mau ngelawan siapapun, meski kalian SMA, mau ngelawan saingannya anak kuliah, oh mahasiswa kampus swasta di Indonesia, saingannya MIT, katakanlah kayak gitu, it's okay teman-teman. Yang penting apa? Teman-teman punya prinsip, punya target, yang harus aku improve adalah bagaimana aku bisa meningkatkan, enhancing and increasing my quality, my own quality, kayak gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu fokus dengan kompetitor, tapi fokus bagaimana bisa meng-increase value yang teman-teman punya, kayak gitu. Next. Oke, dan ini juga ya salah satu bukti kenapa aku katakan yang paling penting adalah tingkatkan kualitas diri. Ya, jadi seusai Mas Ilham memenangkan kompetisi Pilmapres nasional di tahun 2022, saya diamanahkan menjadi mentor di berbagai platform. Ya, salah satunya di Youth Break the Boundaries. Aku diamanahkan untuk mementori banyak sekali ya mahasiswa, siswa dan sebagainya ataupun komunitas gitu, teman-teman. Dan alhamdulillah salah satu di antara mereka berhasil memenangkan social project competition di Istanbul, Turki dan mengalahkan 55 negara, teman-teman. Dan fakta uniknya adalah mereka semua yang ada di foto ini itu masih kelas 11 SMA. Ya.
Jadi teman-teman peserta yang ada di sini yang tadi masih SMA ya, yang aku lihat, nggak usah terlalu insecure duluan lah. Kalau teman-teman ngelawan beberapa mahasiswa gitu ya, nggak usah insecure duluan. Kalau dengan catatan teman-teman fokus untuk meningkatkan value yang teman-teman punya, itu yang paling penting. Oke, next. Oke, ini juga journey-nya Mas Ilham, Free Journey in Middle East ya. Alhamdulillah juga karena Mas Ilham percaya dan yakin bahwasanya belajar itu adalah ibadah, berprestasi itu adalah dakwah, teman-teman. Ya, karena berprestasi dan beribadah itu adalah sebuah kesatuan yang memang tidak bisa terpisahkan. Gitu, teman-teman. Lanjut. Oke, ini hadiah berprestasi ya teman-teman ya ketika kuliah ya. Dapat menang lomba, dapat beasiswa dan delegasi dan sebagainya. Ya kurang lebih setengah M lah. Gitu. Oke, udah siap ya buat bisa berprestasi ya teman-teman ya. Lanjut. Oke. Jadi ingat teman-teman ya. Yang tahu batasan diri kita adalah tidak lain tidak bukan adalah diri kita sendiri. Jadi stop self limitation ya. Nothing is impossible because the word itself say I am possible. Di dalam kata impossible terdapat kata I am possible, teman-teman. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan saya tidak bisa karena di dalam kata impossible pun terdapat kata I am possible. Ganti kata tidak bisa menjadi aku bisa. Ya. Dari kata tidak mungkin menjadi sangat mungkin gitu, teman-teman. Atau pasti bisa kayak gitu. Next. Oke, jadi ini closing statement dari Mas Ilham. Failure atau kegagalan itu adalah jalan terbaik ya atau kunci terbaik untuk bisa menuju kesuksesan. Ilham Muhammad 2021. Oke, thank you buat teman-teman semuanya atas segala atensinya dan terima kasih juga buat teman-teman panitia ya sudah menyiapkan acara sebaik mungkin dan terima kasih atas fasilitasi yang sudah diberikan. Saya Ilham Muhammad ya, izin menutup sesi presentasi ini. Bung Irian, Bung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih banyak Kak Ilham buat materinya. Bagus banget jujur ya. Tadi sangat padat juga Kak Ilham ada kasih bahkan proposal, nunjukin bedah proposalnya langsung, nunjukin cara LinkedIn juga sampai kita bisa tahu gimana tips-triks buat proposal yang baik dan benar itu gimana. Oke, mungkin gimana Kak kalau kita buka sesi tanya jawab setelah ini? Oke, silakan. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya kepada Kak Ilham seputar proposal dan lain sebagainya, boleh banget ya langsung raise hand. Wow, udah banyak banget ini yang raise hand Kak Ilham. Wow. Oke, semuanya curious ya buat nanya ke Kak Ilham. Boleh. Mungkin nanti gak akan semuanya tertampung pertanyaannya, tapi sebisa mungkin panitia akan kasih kesempatan buat teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu, silahkan yang pertama raise hand di layar aku ini ada Rizky Hamdani. Boleh? Mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamdani Zaharan dari Universitas Riau. Ingin bertanya, apakah jika kita mengajukan pendanaan, pihak sponsor kita mengajukan timbal balik seperti misalnya saat ini saya ada statusnya sebagai mahasiswa. Jadi jika misalnya saya mengambil sponsor dari contoh saja anggap saja Pertamina. Apakah pihak Pertamina mungkin akan meminta saya akan melakukan sesuatu selama beberapa waktu seperti semester saya bekerja di sana atau semacamnya. Dan untuk yang kedua, jika misalnya sponsor kita tidak direspon selama sebulan, apakah itu bisa dianggap tidak terima sponsornya? Atau mungkin pihak sponsor tidak merespon, belum menerima sponsor kita? Itu aja Mas. Oke, thank you. Ini aku izin langsung jawab ya. Boleh banget Kak, silahkan. Oke, thank you. Nah, pertanyaan menarik. Nah, pertanyaan pertama mengenai
benefit, terus pertanyaan yang kedua mengenai respon. Ya, aku jawab pertanyaan yang kedua dulu. Nah, biasanya ketika kita mengirimkan proposal sponsor, itu dari bagian admin itu bakalan ngasih tahu. Ya, nanti kalau ada balasan, setidaknya atau paling lambat 1 atau 2 minggu. Nah, maka dari itu kalau lebih dari batas waktu tersebut, maka proposalnya bisa dikatakan itu ditolak, teman-teman. Gitu ya. Jadi dikasih tenggat waktu ya 1 atau 2 minggu. Kalau lebih dari itu possibility-nya itu ditolak. Ya, tetapi usahakan teman-teman follow up terus ya. Jadi ketika teman-teman mengajukan proposal secara langsung di print gitu ya, ngasih langsung gitu. Nah, teman-teman harus minta nomor buat follow up juga gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan pertama tadi untuk benefit kayak tadi kan disebutkan ya kayak kita harus kerja di sana dan sebagainya. Nah, itu biasanya untuk benefit itu sebagaimana yang teman-teman sajikan di proposal. Kan ada paket-paketnya tuh. Nah, jadi biasanya pihak pemberi sponsor itu di kwitansinya udah ngeklaim gitu ya. Dana 10 juta tanda kurung paket silver katakanlah kayak gitu. Jadi teman-teman memberikan benefit sebagaimana yang diberikan di paket itu. Nah, tapi kadang ada negosiasi juga. Contohnya kayak di PLN waktu itu ya. Nah, mereka itu minta nego 5 juta, tapi boleh nggak logonya digedein sedikit, kayak gitu-gitu. Nah, tentunya kan nggak adil toh dengan beberapa perusahaan yang memang udah memberikan value yang lebih, kayak gitu. Ya, jadi belum bisa kami katakan kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk benefit, itu sebagaimana yang teman-teman tuliskan di proposal sponsor. Ya, kalau ada benefit-benefit lain, ya itu bisa disampaikan lebih detail oleh pihak pemberi sponsornya kayak gimana. Oleh karena itu penting banget buat teman-teman sebelum menjalin kerjasama atau sebelum teman-teman tanda tangan, gampangnya tanda tangan, teman-teman harus tahu ya mereka itu mintanya apa dulu kayak gitu sih. Itu sih kalau dari Mas Ilham. Oke, terima kasih, Kak. Dari tadi siapa yang bertanya apakah sudah menjawab pertanyaannya? Cukup membantu, terima kasih lah. Oke, terima kasih juga untuk pertanyaannya ya. Berikutnya, ini ada Kalista. Boleh, silahkan. Oke, Assalamualaikum semuanya. Kak Ilham, aku mau bertanya, ada nggak sih kriteria acara, program, atau event kalau kita mau ngajuin sponsor, kayak sponsor tuh nyarinya program seperti apa sih gitu, Kak? Terima kasih. Oke, thank you. Nah, ini menarik banget. Apakah ada kriteria? Nah, tentunya di setiap perusahaan itu beda-beda kriterianya seperti apa ya dia. Nah, tetapi biasanya kriteria yang possibility-nya itu sering diterima adalah event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah atau event-event global. Contohnya kayak teman-teman itu ikut jadi volunteer di acara Piala Dunia lah, katakanlah kayak gitu. Nah, itu biasanya ada tuh pendanaannya, teman-teman. Lebih diutamakan kayak gitu. Jadi lebih diutamakan itu memang event-event yang global. Contohnya kayak kemarin tuh kan ada tuh konferensi kayak summit-summit ya, summit-summit kayak G20, G20 kayak gitu-gitu kan yang memang sifatnya itu dari pemerintah kayak gitu kan ya. Nah, yang kayak gitu yang biasanya lebih diutamakan. Oke, terima kasih banyak Kak Ilham. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kalisa untuk pertanyaannya. Mungkin diingatkan sekali lagi untuk teman-teman, karena ini banyak yang ingin bertanya. Buat teman-teman yang udah pernah bertanya di sesi coaching kelas sebelumnya, boleh memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain dahulu ya. Oke, mungkin kesempatan berikutnya aku mau kasih ke, tadi udah cewek-cewek, cowok dulu kali. Fahmil, silakan. Oke, thank you Kak Indra. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Kak Ayu. dan Pak Ilham. First of all, I want to say thank you to Kak Ilham karena udah memberikan insight yang luar biasa, terlebih dalam sponsorship ini. Ada dua hal yang mungkin akan aku tanyakan, tapi ini ya berhubungan antara satu sama lain. Yang pertama, tadi aku catat Kak Ilham memaparkan bahwa terdapat hal-hal atau mungkin ketentuan yang harus kita masukkan dalam sebuah proposal yang kita ajukan. Salah satunya adalah memasukkan foto-foto kegiatan sebelumnya. Nah, dalam hal ini bagaimana apabila proposal terkait suatu kegiatan yang kita ajukan tersebut merupakan kegiatan pertama yang kita lakukan.
Kemudian yang kedua adalah tadi Kak Ilham juga sempat feel di akhir ketika Kak Ilham dalam situasi di mana hanya memiliki tenggat waktu yang sedikit atau mepet, yaitu hal yang dapat kita lakukan adalah mengajukan kepada perusahaan yang memiliki banyak alumni dari universitas kita yang kita duduki. Nah, dalam hal ini bagaimana apabila kita memiliki tenggat waktu yang sudah mepet, namun di antara sekian banyak perusahaan yang kita ingin jadikan sponsorship dalam kegiatan kita, itu tidak memiliki alumni dari universitas kita. Nah, dalam hal ini apakah dua kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan umpamanya seperti prestasi yang kita miliki yang telah kita taruh di awal seperti yang Kak Ilham sebutkan tadi, atau terdapat beberapa aspek yang sebenarnya dapat menutupi kekurangan tersebut. Mungkin sekian, terima kasih Kak Ilham. Oke, baik, menarik banget nih pertanyaan dari Fahmi gitu ya. Nah, aku jawab yang pertanyaan kedua dulu ya, tadi berkaitan dengan kalau waktunya mepet gimana, sedangkan nggak ada alumni kayak gitu kan ya. Nah, jadi biasanya ini jawabannya itu ada dua. Yang pertama adalah kamu bisa mengajukan ke perusahaan yang sedaerah sama kampus kamu. Contohnya gini, aku pernah mendapatkan insight dari salah satu kampus yang ada di Kalimantan, itu diajukan ke perusahaan tambang yang ada di dekat situ. Ya, biasanya kan malah justru kalau perusahaan-perusahaan kayak tambang gitu kan mengutamakan putra daerah ya, daerah-daerah mereka dulu gitu kan ya, yang biar bisa ada impact to society-nya gitu ya. Nah, jadi itu, usahakan kamu mengajukan ke perusahaan-perusahaan yang dekat atau sedaerah lah sama kamu. Itu yang pertama yang harus kamu lakukan. Kemudian yang kedua, ya, kamu bisa mengajukan ke lembaga pemerintahan. Cuma terutama Kemenpora sih, Kemenpora. Ya, kamu bisa mengajukan ke Kemenpora karena mereka memang udah ada anggaran khusus. Cuman kalau Kemenpora itu paling tidak ya paling lambat banget Hamin 1 bulan karena mereka kan sistemnya pakai voucher ya. Ada kupon-kupon gitu harus memang proses ngantrinya tuh nunggu satu-satu kan ya. Ada nomor antriannya sendiri kayak gitu. Nah, itu sih dari Mas Ilham. Itu yang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan pertama, gimana Mas Ilham kalau eventnya tuh event pertama? Contohnya gini, aku ambil contoh. Di kegiatan Youth Break the Boundaries. Ya, kegiatan Youth Break the Boundaries itu, ini udah pernah terjadi sama aku ketika aku ikut event di Middle East Youth Summit. Ya, konferensi yang ada di Saudi Arabia itu konferensi pertama yang diselenggarakan oleh YBB. Nah, tetapi sebelumnya penyelenggara YBB itu udah pernah mengadakan event-event serupa. Contohnya event yang ada di Malaysia, event yang ada di Turki, itu pernah mereka gitu selenggarakan. Jadi aku mencantumkan di proposal aku the previous event that conducted by YBB. Kayak gitu sih yang aku tuliskan di proposal aku. Jadi aku jelaskan nih event-event yang memang sudah diselenggarakan oleh pihak penyelenggara sebelumnya meskipun belum pernah diselenggarakan di Saudi Arabia. Dan itu kebukti kok di tahun 2023 kemarin itu tembus 5 atau 6 perusahaan gitu lah. Kayak gitu. Aku boleh ngasih ini nggak feedback? Boleh, silahkan. Tadi kan mungkin kalau misalnya umpamakan tadi yang Kak Ilham jelasin, misalnya event itu di Saudi, itu first time di Saudi, tapi belum itu organizer tersebut pernah mengadakan event-event yang serupa di negara lainnya selain Saudi. Nah, namun dalam hal ini bagaimana apabila kayak ini benar-benar first time banget nih event ini diadakan di suatu negara? Dalam artian di negara-negara lain belum diselenggarakan. Jadi ini benar-benar first time kegiatan tersebut baru dilaksanakan, event tersebut baru diluncurkan. Itu bagaimana cara kita untuk mencari sponsorship-nya, Kak? Karena kan mungkin pihak-pihak sponsorship itu kan sama kayak bank, Kak. Jadi kalau misalnya kita ingin meminjam itu kita harus memberikan jaminan. Namun di sini dalam hal ini bagaimana apabila kita tidak memiliki jaminan-jaminan yang dimaksud, mungkin seperti halnya foto-foto atau mungkin rekap dari kegiatan yang pernah kita adakan sebelumnya, karena dalam kondisi ini kita belum pernah mengadakan event tersebut dan ini baru pertama kali. Apakah hal tersebut bisa kita tutupi dengan umpamanya misalnya kayak Kak Ilham nih, misalnya Kak Ilham sebagai mahasiswa berprestasi, mungkin dari pihak sponsorship dapat melihat bahwa mungkin dari anggota event tersebut terdapat mahasiswa berprestasi yang
kredibilitasnya dapat kita percayai untuk memberikan dana bantuan, dalam hal ini sponsor. Mungkin seperti itu. Bagaimana Kak untuk hal tersebut? Oke, thank you. Nah, jadi kalau caranya kayak gitu, yang kamu highlight adalah branding event-nya. Ya, jadi di branding event itu kamu jelaskan jumlah the current partisipan yang udah regis itu berapa, kayak gitu ya. Yang udah regis itu berapa. Kemudian dijelaskan juga tuh, ya, reach out-nya, nge-reach-nya itu udah ke berapa negara. Itu kan ada tuh, kayak di akun media sosial kan ada tuh jangkauannya sampai berapa, itu bisa jadi branding. Kemudian yang kedua, kamu bisa membranding speaker-speakernya siapa aja yang memang udah terkonfirm untuk bisa menghadiri. Contohnya di event IWS kemarin yang di Turki itu, ya dijelasin jangkauannya berapa, terus yang diundang itu Miss Internasional, dan terbukti karena ngundang Miss Internasional, banyak tuh sponsor yang, terutama yang beauty ya, beauty and healthcare ya, itu banyak mau ngesponsorin. Jadi branding activities-nya tuh di situ. Jadi harus dibedakan ya, branding personal sama branding event. Kalau branding personal tuh adalah kitanya yang kita branding. Tapi kalau di konteks tadi, yang harus di branding tuh eventnya. Cara branding event adalah bisa lihat by historical sama by the current situation. Ya, historical tuh yang sebelum-sebelumnya kayak gimana, kesuksesannya kayak gimana. Nah, the current situation adalah jumlah peserta yang mendaftar saat ini, jumlah speaker yang udah terkonfirm mengikuti, sama eventnya tuh mau kemana aja, udah ada kerja sama kemana. Contohnya di event yang ini nih, Youth Leaders Exchange and Conference, ya, yang diselenggarakan di Malaysia dan Singapura. Oh, nanti udah ada fiksasi nih, udah ada dealing atau partnership mau ke NUS sama NTU kayak gitu. Nah, itu kan bisa jadi branding event juga gitu. Gitu sih caranya. Oke, terima kasih Kak Ilham atas pemaparannya. Oke, sama-sama Fahmi. Oke, terima kasih buat jawabannya Kak Ilham dan pertanyaannya Kak Fahmil. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung ke penanya ketiga. Boleh Roshida Alia, silahkan. Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak. Dan mau bilang thank you so much juga untuk Kak Ilham. Terima kasih banget, tadi materinya sudah sangat insightful ya, karena belum pernah dapet ini sebelumnya, ini pertama kali. Jadi, aku mau tanya, Kak, biasanya itu kan perusahaan itu pasti ada CSR gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya dari Kak Ilham ngajuin proposal sponsorship, itu tuh apakah langsung setor ke banyak perusahaan aja atau juga mempertimbangkan si CSR-nya itu? Karena jujur aku pengalaman untuk sebar sponsor itu tuh banyak ditolak karena alasannya adalah tidak sesuai dengan CSR-nya gitu. Kemudian yang kedua itu gimana kalau misalnya kita mau mengajukan proposal untuk ikut event internasional, tapi kita tuh benar-benar baru pertama kali dan belum ada background prestasi yang berarti gitu ya, prestasi yang banyak gitu. Itu gimana caranya biar kita tetap branding diri kita gitu. Terima kasih, Kak. Oke, oke, wait. Aku ini ya minta waktunya sekitar 1 sampai 2 menit ya. Ini biar gampang aku kasih tracking sponsorku aja. Oke, itu udah aku kirimin ke panitia ya. Oke, cuman minta tolong sebelumnya ini ya, di stop record dulu ya, karena ini kan ada beberapa nomor sama email perusahaan ya. Oke, nah kemudian berkaitan sama pertanyaan nomor 2, ya, pertanyaan nomor 2, tadi kalau kita nggak punya prestasi dan sebagainya, cara brandingnya kayak gimana? Nah, jadi
kan ada dua tuh yang harus kita branding event sama branding personal. Nah, branding personal itu tidak hanya prestasi, melainkan gagasan seperti apa yang akan kita angkat ya ketika kita terpilih menjadi delegasi. Contohnya di slide-nya Mas Ilham tadi, oh aku ada tuh ide riset ya berkaitan sama tsunami kayak gitulah, buat event-event riset expo kayak gitu teman-teman ya. Jadi di samping prestasi itu kan sifatnya history, sifatnya kan previous, sedangkan ide kita itu sifatnya future kayak gitu ya. Jadi katakanlah teman-teman secara previousnya itu historinya itu nggak ada, nah tetapi kan yang bisa ada satu sisi yang bisa teman-teman upgrade ke depannya, yaitu di bagian gagasan atau ide yang teman-teman bawa gitu sih. Oke, Kak, boleh izin feedback? Oh ya, boleh. Oke, tadi berarti consideration-nya untuk masukin proposal itu adalah contact person, alumni, sama perusahaannya yang jelas gitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya... sedaerah. Oh ya, sedaerah, maaf. Itu kalau misalnya CSR gitu, apakah dari Kakak itu mempertimbangkan dari CSR perusahaannya? Gitu? Oke, kalau CSR itu dipertimbangkan juga, tetapi biasanya kalau CSR lebih condong ke perusahaan-perusahaan yang BUMN. Oh, I see. Oke. Udah sangat menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, thank you Roshida buat pertanyaannya. Dan mohon maaf banget teman-teman karena memang keterbatasan waktu. Mungkin pertanyaan yang bisa kita jawab sisa satu lagi. Dan karena di layar saya yang paling depan itu ada Priscilia. Boleh. Terima kasih Kak kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Frisalia. Izin bertanya, Mas Ilham, untuk pertanyaan yang pertama, kalau misalnya kita bikin proposal itu personal, kita tidak bersama anggota atau tim apapun, dan saya sekarang posisinya sebagai pelajar. Itu apakah kan kita tadinya mencantumkan rekening sekolah gitu ya. Itu apakah saya juga perlu mencantumkan kontak pihak sekolah, guru atau kesiswaan begitu? Dan apakah misalnya pada saat dipanggil untuk wawancara gitu, itu apakah kita didampingi oleh pihak sekolah, orang tua, atau boleh sendiri itu gimana ya? Terima kasih. Oke, baik. Thank you, De. Nah, pertanyaannya menarik banget. Priscilia ini keren ya. Masih SMA tapi udah antusias ke luar negeri ya, karena masih waktu SMA masih belum sejauh itu juga. Oke, keren banget. Nah, jadi ya berkaitan dengan kontak person, ya kontak person itu kan hubungannya kalau ada perusahaan yang mau nanya itu biar lebih mudah dihubungi. Nah, usahakan kalau itu pakai kontak pribadinya teman-teman aja. Ya, biar lebih mudah dihubungi. Karena masih dalam pengalaman pernah mencantumkan kontak personnya fakultas. Ya, jadi bingung gitu ya, pihak fakultasnya dapat telepon dari ini, habis itu ngadu ke Mas Ilham, untungnya kenal, bagian kemahasiswaan untungnya kenal, kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang ikut sendirian itu gimana? Nah, jadi jujur ya teman-teman ya, logikanya gini aja. Katakanlah perusahaan itu cuman punya duit itu 10 juta. Ya, pendanaan itu cuma bisa mendanai 10 juta. Aku tanya sama teman-teman yang ada di sini. Kalau dengan dana 10 juta dipakai untuk membiayai satu orang, ya, kemudian dipakai untuk membiayai 5 orang, mana yang lebih impact ke society? Yang membiayai 1 atau 5? Ini tidak melihat kualitas orangnya ya. Ya pasti yang ke-5 orang kan dibandingkan yang ke 1 orang. Jadi memang aku sarankan untuk mencari sponsor itu jangan sendirian, karena banyak pihak-pihak marketer yang menyatakan ya paling enggak ya minimal banget tuh 3. Ya, usahakan ya bagus-bagusnya 5. Jadi jangan sendirian, karena itu kurang menjual. Ya paling enggak 3 atau paling enggak lah 5 itu lebih bagus. Ya, logikanya kayak tadi. Ya, kalau perusahaan itu bisa ngasih dana 10 juta, mana yang lebih impact to society? Yang ngasihnya ke 1 orang apa ke 5 orang? Ya pasti yang lebih impact yang ke 5 orang. Nah, kemudian kalau sekolah, kalau adik nanti katakanlah ada pitching gitu ya, ya nggak apa-apa kalau kayak gitu, misalnya mau ngajak gurunya juga nggak apa-apa.
Kan kebetulan kan juga masih SMA, itu nggak apa-apa kalau masih SMA. Gitu ya. Terima kasih, Kak. Saya boleh nanya sekali lagi nggak? Oh iya, nggak apa-apa. Biasanya itu kita dapat informasi untuk yang kirim proposal pertama itu kita bisa kirim kemana ya Kak? Misalnya seperti Kak tadi Wardah, Pertamina, ataupun yang biasanya jarang kita lihat kantornya gitu, biasanya kita kirim kemana dulu gitu. Oke, jadi prioritaskan kirim ke perusahaan yang ada di daerahmu dulu. Contohnya katakanlah aku anggaplah, aku tembak asal perusahaan aja ya, katakanlah Unilever lah. Nah, tetapi di area kamu nggak ada Unilever area, ya udah kamu tembaknya ke yang di pusat aja, yang di head office-nya, yang ada di Jakarta atau di mana gitu. Itu bisa kamu lakuin kayak gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sangat menjawab. Yoi, sama-sama. Oke, terima kasih Friselia buat pertanyaannya dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Ilham buat semua jawaban dari eh, teman-teman tadi ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin itu penanda berakhirnya sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih punya rasa kebingungan ingin menanya Kak Ilham, tadi Kak Ilham juga udah mention pas sesi materi, sangat terbuka ya teman-teman untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Oke, mungkin sebelum kita tutup sesi coaching kelasnya, kita penyerahan sertifikat dulu ya untuk Kak Ilham. Kepada kakak operator mungkin bisa ditampilkan. Oke. Oke, thank you Kak Nia. Oke, mungkin untuk men-screenshot-nya, izinkan aku untuk screenshot ya Kak. Ini untuk sertifikatnya, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya Kak ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan mungkin kita akan tutup coaching kelasnya. Dari Gold Nation ingin berterima kasih banyak untuk Kak Ilham atas materinya yang sangat amat insightful sekali. Dan semoga ya teman-teman semua yang ada di sini bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan gambaran gitu ya. Nanti sekiranya ikut WLEC namun tidak dapat fully funded-nya, bisa nih pakai cara yang diajarin Kak Ilham, nyebarin sponsorship ke mungkin perusahaan-perusahaan yang dikenal. Begitu. Sekali lagi terima kasih Kak Ilham untuk waktunya. Jika kakak ada kesibukan lainnya, nggak apa-apa untuk duluan. Dan untuk teman-teman semua yang ada di sini, sekali lagi diingatkan bahwa di kolom komen itu udah ada link presensi ya. Jadi buat teman-teman udah bisa isi link presensinya supaya nanti bisa dapat sertifikat. Kalau nggak isi link presensi nanti nggak dapat sertifikatnya. Ingatkan juga bahwa giveaway masih ada dan akan segera keluar pengumumannya. Jadi langsung aja diikutin kalau mau. Dan mungkin sekian buat coaching kelas kita di 3 dan yang terakhir untuk teman-teman semoga ya coaching kelas 3 hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Dan untuk teman-teman yang menunggu pengumuman WLEC, mohon ditunggu dan semoga hasilnya bisa memuaskan teman-teman ya. Sekali lagi thank you so much dan see you. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman panitia atas kesediaannya ya. Mas Ilham izin pamit gitu ya. Nah, monggo buat teman-teman ya jika ada yang masih ingin ditanyakan ke Mas Ilham karena kebetulan tadi yang nanya lumayan banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung nge-DM ke Mas Ilham aja ya di @ilhamats. Ini udah aku kasih di kolom chat. Oke. Nah, monggo buat teman-teman ya yang penting jangan tanya tipe ceweknya kayak gimana gitu aja. Oke, thank you so much Kak Ilham. Jadi teman-teman udah Kak Ilham tadi udah drop ya username IG-nya. Tadi mungkin karena banyak chat jadi agak-agak tenggelam tapi bisa dicari.
Sekali lagi terima kasih semuanya. See you di Singapura dan Malaysia buat teman-teman yang ikut nanti ya. Dan sehat selalu. Terima Oke, kasih. dadah. Terima kasih, Kak. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Bye. Kak. Sama-sama. Thank Terima you kasih, semuanya, Kak. Kak. Sama-sama Sampai guys. bertemu. Ya, jangan lupa untuk ikut WLIC. Bye. Terima kasih banyak Kak Angelik. Sama-sama Kak, terima kasih. Dalam kepalamu ribuan